Halo Pak Ari dan semua yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, saya Marcelino Putra, ingin mempresentasikan tentang perseroan terbatas. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada prosedur mendirikan sebuah PT. Untuk tahap pertama, kita harus mengajukan nama PT yang ingin kita buat. Nah, pengajuan nama ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum dan persyaratannya adalah yang pertama, melampirkan formulir asli dan pendirian surat kuasa. Yang kedua, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk. Yang ketiga, melampirkan fotokopi kartu keluarga. Nah, proses ini bertujuan untuk melakukan pengecekan nama PT yang ingin kita buat, di mana pemakaian nama PT ini tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada. Oleh karena itu, yang perlu kita siapkan adalah 2 sampai 3 nama PT dan diusahakan nama PT ini mencerminkan kegiatan usaha kita. Lalu yang kedua, ada pembuatan akta pendirian. Nah, pembuatan ini dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Keamanan. Yang ketiga, permohonan SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT Anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan. Yang keempat, pembuatan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ini diajukan kepada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT yang ingin kita buat. Lalu yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Nah, permohonan ini diajukan kepada Kementerian Hukum dan Keamanan untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Jadi untuk menjalankan sebuah PT, kita juga harus memiliki izin usaha perdagangan ini atau SIUP. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan ini diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, serta perdagangan kota atau kabupaten, sesuai dengan domisili PT kita berada. Yang kedelapan atau yang terakhir, kita wajib mendaftarkan PT kita ke dalam BNRI atau Berita Acara Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya untuk definisi dari perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang untuk menjalankan usahanya harus memiliki modal yang terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian saham yang telah dimilikinya. Lalu untuk dalam transaksi saham, di sini ada beberapa langkah. Terdapat 3 langkah, yaitu dilakukan dengan akta pemindahan hak. Yang kedua, penyampaian akta kepada perseroan terbatas. Yang terakhir atau yang ketiga, pencatatan dan pemberitahuan oleh Dewan Direksi. Nah, di sini bagian yang terakhir ada ketentuan pembagian dividen dapat dibagi dengan 2 cara, yaitu secara interim atau final. Dividen interim adalah mekanisme pembagian dividen dalam rentang waktu sebelum pembukuan keuangan suatu perusahaan. Jadi biasanya pembagian dividen ini dilakukan sebelum perusahaan melakukan proses tutup buku. Nah, sedangkan dividen final adalah mekanisme pembagian dividen setelah proses pembukuan keuangan telah selesai. Jadi akan dibagikan setelah proses tutup buku selesai. Secara umum, dividen ini akan dibagi secara merata dan adil. Nah, di sini ada contoh skenario perhitungan pembagian dividen. Dan di sini ada rumusnya juga. Dividen sama dengan keuntungan bersih dikali dividen out ratio. Di sini diasumsikan net profitnya 500 juta dan rasionya 50%. Sama dengan 250 juta. Lalu 250 juta ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Semisal jumlah yang beredar itu 1 juta lembar, maka 250 juta dibagi dengan 1 juta sama dengan Rp250 per lembar saham. Nah, sekian penjelasan saya tentang perseroan terbatas. Terima kasih.